Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Viral terjadi pembubaran partai politik pengusung RUU HIP. Benarkah? Kegaduhan atas keberadaan rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila atau RUU HIP tidak akan berhenti, walaupun pemerintah mengatakan menunda untuk membahasnya. Elemen rakyat pun semakin hari semakin giat melakukan penolakan dan juga penghentian untuk pembahasan RUU. Jadi, bukan hanya untuk ditunda. Terlebih lagi sekarang dipersoalkan siapa yang menjadi pihak pengusul RUU HIP. Pernyataan politisi Partai Demokrat Taufik Hidayat, pengusul RUU HIP sangat penting untuk diungkap ke publik, sebab pengusul bisa masuk di dalam kategori pemberontak negara. Penulis dapat memahami pernyataan tersebut, bahwa pengusul dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara pidana. Acuannya adalah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berkaitan dengan kejahatan terhadap keamanan negara. Undang-undang ini diterbitkan memang secara khusus guna untuk mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara dari adanya ancaman dan bahaya ajaran dari komunisme, Marxisme, Leninisme, di mana terbukti bertentangan dengan agama, asas-asas dan sendi kehidupan bangsa Indonesia yang bertuhan, sebagaimana disebutkan dalam penjelasan umumnya. Terkait dengan hadirnya RUU HIP, maka pokok persoalan menunjuk masuknya ajaran komunisme atau Marxisme-Leninisme dengan berbagai implikasi yuridisnya. RUU HIP menggunakan nomenklatur ideologi, namun substansi inti dalam RUU itu justru memasukkan dasar filsafat negara atau filosofische Grundslag dan bahkan melakukan perubahan signifikan terhadap Pancasila. Perubahan yang dimaksud antara lain yang paling prinsip adalah perihal ketuhanan yang Maha Esa dan keadilan sosial. Keberadaan keadilan sosial disebutkan dalam RUU HIP sebagai sendi pokok Pancasila. Dengan demikian, posisinya telah menggantikan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Tegasnya, terjadi perubahan posisi atau mutasi sila. Hal ini secara tidak langsung juga mengamandemen Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa akan tergantikan dengan negara berdasar atas keadilan sosial. Padahal, sila ketuhanan yang Maha Esa sebagai kausa prima Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa menjadi titik sentral dari kehidupan kenegaraan. Dalam kaitan ancaman dan bahaya ajaran komunisme, Marxisme, Leninisme, maka terjadinya perubahan demikian memberikan peluang masuknya konsep keadilan sosial versi sosialisme komunisme. Kemudian perihal ketuhanan yang berkebudayaan dalam RUU HIP. Ketuhanan yang berkebudayaan melekat erat dengan sosio-nasionalisme dan sosiodemokrasi, di mana kemudian terkristalisasi dalam ekasila, yaitu gotong royong. Walaupun pemahaman ini diambil dari pidato Bung Karno saat sidang di BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945, namun itu bukan menjadi keputusan BPUPKI. Oleh karenanya, penggunaan istilah ketuhanan yang berkebudayaan adalah sama dengan mengubah ataupun mengganti Pancasila. Perubahan yang demikian pastilah dilakukan secara sengaja, yang menunjuk dengan maksud, yakni menghendaki atau mengetahui baik perbuatan maupun akibatnya. Perubahan atas Pancasila sebagai dasar negara disederajatkan dengan mengganti. Tindakan mengubah atau mengganti Pancasila menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 menunjuk pada perbuatan tindak pidana asal atau predicate crime, yakni menyebarkan dan mengembangkan ajaran komunisme atau Marxisme-Leninisme. Selengkapnya pun dapat dilihat pada pasal 107 huruf D yang menyebutkan, barang siapa yang secara melawan hukum di muka umum dengan lisan, tulisan dan atau melalui media apapun
menyebarkan atau mengembangkan ajaran komunisme atau Marxisme-Leninisme dengan maksud mengubah atau mengganti Pancasila sebagai dasar negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 tahun penjara. Pasal 107 huruf D ini merupakan delik pemberat dari pasal 107 huruf A. Pada pasal 107 huruf A, terdapat perbuatan menyebarkan atau mengembangkan ajaran komunisme atau Marxisme-Leninisme tidaklah dimaksudkan untuk mengubah atau mengganti Pancasila. Pelaku hanya melakukan menyebarkan atau mengembangkan. Tidak demikian halnya dengan pasal 107 huruf D. Pelaku menyebarkan atau mengembangkan ajaran komunisme atau Marxisme-Leninisme dengan maksud mengubah atau menggantikan Pancasila sebagai dasar negara. Dalam kaitannya dengan kehadiran RUU HIP, maka partai pengusul dengan memasukkan ajaran komunisme dapat dipidana dengan dasar adanya kesalahan sebagai unsur subjektif yang ditandai adanya kesengajaan dengan maksud. Partai pengusul dengan para anggotanya tentu terkait pernyataan kolektifnya. Oleh karena itu, di dalamnya terdapat pernyataan pikiran kolektif guna pemenuhan maksud perubahan Pancasila sebagaimana terdapat dalam RUU HIP. Pernyataan pikiran kolektif ini dianggap sebagai penggunaan pikiran secara salah. Adapun kegiatannya merupakan bagian dari pernyataan pikiran sebagai bentuk perbuatan melawan hukum. Kesengajaan merupakan tanda yang paling utama untuk menentukan adanya kesalahan pembuat delik. Kesengajaan dapat terjadi jika pembuat telah menggunakan pikirannya secara salah. Dalam hal ini, pikirannya dikuasai oleh keinginan dan pengetahuannya yang ditujukan pada satu tindak pidana. Pada tindakan mengubah atau mengganti Pancasila sebagai dasar negara, perbuatan menunjuk pada tindakan menyebarkan atau mengembangkan ajaran komunisme atau Marxisme-Leninisme melalui lisan, tulisan, dan atau melalui media apapun. Pembentuk undang-undang menambahkan frasa dan atau melalui media apapun memang mengandung pengertian yang luas. Menurut penulis, termasuk dalam kaitan perumusan RUU. Sepanjang dilakukan dengan maksud mengubah atau mengganti Pancasila sebagai dasar negara, maka partai pengusul RUU HIP dapat dijerat dengan pasal 107 huruf D. Pada tindakan mengubah atau mengganti Pancasila, maka kesengajaan sebagai maksud memang diarahkan guna mencapai tujuan yang dikehendaki. Selanjutnya, menyangkut bentuk pertanggungjawaban terhadap partai pengusul sebagai red person, maka berlaku asas strict liability, yakni pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan. Pelaku sudah dapat dipidana apabila dia telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, tanpa melihat bagaimana sikap batinnya. Adapun kewenangan pengajuan pembubaran ada pada pihak pemerintah melalui gugatan kepada Mahkamah Konstitusi. Pengajuan permohonan pembubaran partai politik antara lain didasarkan atas alasan menganut, mengembangkan serta menyebarluaskan ajaran komunisme atau Marxisme-Leninisme, atau pengurus partai politik menggunakan partai politiknya untuk melakukan tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara, sebagaimana diatur dalam pasal 107 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999. Dengan demikian, kedua alasan ini pun sangat-sangat relevan dengan perubahan atas Pancasila sebagaimana terdapat dalam naskah RUU HIP. Patut dicatat, pasal 107 huruf D tergolong delik formil, tidak memerlukan adanya suatu akibat.